Makanya kemudian ditanyakan kepada beliau, kenapa sih kamu mau memiliki doa yang sangat mustajab? Salah satunya karena doanya Nabi ajib dakwatahu, maka penuhi semua doa-doanya wahai Allah, maka kemudian dikabulkan. Dan salah satu yang kedua sebabnya kemudian sahabat itu betul-betul mustajab di dalam doanya itu apa? Yaitu adalah beliau menjelaskan, marofa'tu luqmatan illa alimtu min aina maji'uha wa min aina kharajat minha. Itu jawabannya. Beliau berkata ketika ditanya apa sebabnya, apa rahasianya sampai kemudian beliau menjadi orang yang paling mustajab di dalam doanya, maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu berkata, aku ini tidak pernah angkat satu suapan makanan lalu kemudian aku masukkan ke dalam perutku, kecuali aku harus mengetahui dulu ini makanan ini dari mana munculnya, kemudian bagaimana kemudian jalannya. Setelah aku ngerti kebersihannya, baru aku masukkan ke dalam perutku dan terjaga perut dan lambungku dari sesuatu yang haram dan syubhat. Jadi ternyata apa? Kebersihan harta itu menjadikan apa? Doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu sangat mustajab, ikhwan. Di sini kita mendapati bahwasanya Masya Allah ya, ini loh sunnah, ikhwan. Sunnah itu sebenarnya intinya ada berapa sih? Sunnah itu intinya itu sebenarnya ada 3, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa itu sunnah itu intinya 3? Hadis Aisyah, hadis Umar bin Khattab, dan hadis Nu'man bin Bashir. Itu intinya sunnah. Jadi kalau kita kemudian ada berapa sih ribu hadis itu, Ustaz? Jumlah tepatnya tidak ada yang tahu, karena memang berbeda-beda kan dalam penetapan sahih dan dhaif itu beda-beda. Akhirnya apa? Penetapan hadis Nabi itu berbeda-beda menurut ulama. Tapi kalau kita cukuplah merujuk salah satunya, Imam Ahmad saja 1 juta hadis sanad dan matan. Intinya dalam 1 juta hadis itu yang dihafalkan oleh Imam Ahmad itu intinya itu cuma 3. Hadis Aisyah, hadis Umar bin Khattab, hadis Nu'man bin Bashir. Hadis Umar bin Khattab itu apa? Kamu jaga niat, innamal amalu binniyat. Hadis Aisyah itu intinya apa? Yaitu ketika Ibunda Aisyah meriwayatkan hadis dari Rasulullah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Hadis dari Nu'man bin Bashir itu apa? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuha katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram itu jelas, yang tidak jelas itu perkara mutasyabihat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Itu syubhat. Jadi intinya kalau antum harus paham, misalkan antum karirnya ketika belajar akidah dan sunnah itu sudah cukup lama, intinya apa? Antum sibuk dengan hati antum, sibuk dengan ittiba antum, dan ketika antum makan, antum perhatikan dari yang haram dan yang syubhat. Berarti antum sudah paham sunnah. Ada ikhwan ngaji lama, makanannya syubhat, tidak paham sunnah dia. Kenapa? Seperti dari sunnah itu makanan yang halal. Itu dipraktekkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya sampai beliau tidak pernah mengangkat satu makanan apapun kecuali beliau pastikan dulu makanan ini betul-betul bersih, baru kemudian beliau masukkan ke dalam perutnya. Kebersihan perutnya yang menjadikan akhirnya apa? Doanya mustajab. Pantas kalau kemudian diberikan mukjizat, diberikan karomah yang gede, pasukannya ngelewatin sungai Tigris sampai tidak ada yang tenggelam. Padahal berapa? Masya Allah. Padahal dalamnya itu puluhan meter, lebarnya sampai beberapa meter, ada yang mengatakan 6 meter sampai 7 meter. Tapi semua pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak ada yang terperosok di dalamnya sungai yang dilewati. Sampai-sampai kemudian orang-orang Persia itu berkata, lu kita berperang dengan bangsa jin. Kenapa? Ngelewatin sungai sambil ngobrol. Coba Masya Allah. Padahal antum renang aja kelelep itu. Padahal sudah ikut renang, les renang, bayarnya mahal lagi. Itu kenapa? Salah satu karomahnya doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima besar dalam perang Qadisiyah. Antum baca nanti. Sudah disampaikan, kita masih tidak membaca sirah ini kebangetan banget. Ya. Jadi ternyata saking besarnya kedudukan Sa'ad bin Abi Waqqas itu mustajab betul doanya. Bersihnya harta, makanya ikhwan, perhatikan harta, jangan diremehkan masalah harta, ikhwan. Kenapa masalah harta jangan diremehkan? Masya Allah, tidaklah Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga itu karena gigitan buah yang diharamkan oleh Allah. Gigitan tak loh, nggak sampai nambah loh Nabi Adam ini. Nambah nggak Nabi Adam? Enak banget ini. Sekalian dirujak, mana rujaknya? Nabi Adam itu nggak minta rujak.
rujak, satu gigitan tok Allah cabut pakaiannya, Allah turunkan Nabi Adam dan Allah hinakan Nabi Adam saat itu ketika melakukan itu. Hanya karena satu gigitan tok. Coba bayangkan dengan berapa puluh suap yang dimakan oleh perutnya manusia hari ini, sampai kemudian mereka itu kira-kira bisa nggak masuk surga dengan puluhan ribu suap yang dia masukkan ke dalam perutnya yang nggak ngerti halal atau haram. Dan Nabi Adam satu gigitan tok, ikhwan. Kenapa? Masalah harta itu tidak main-main dalam sunnah. Tidak pernah main-main dalam sunnah itu. Karena saking pentingnya itu, makanya sampai kayak Abu Bakar sampai ngeluarin ngorek-ngorek makanannya dikeluarin itu kenapa sih? Ya karena dia ngerti satu makanan haram kalau masuk dalam tubuh padam cahaya ketaatan yang ada di dalam empat syarat tadi kehidupannya. Susah dia ketaatan. Kenapa? Jadi hidup tidak membawa ketaatan. Makanya kenapa ya sekarang nyari anak SMA yang solid susah ya Ustaz ya? Mungkin salah satu memang makanan kok. Coba kalau antum berdiri di depan SMA, ada nggak yang solid keluar SMA? Masya Allah ya Ustaz bin Umar, ada bicara gitu. Bicaranya tentangnya berbagai macam permainan, ngomongin perempuan, yang bicarain tentang ini dan itu, susah nyari orang solid. Kenapa ya sekarang kok sampai semacam itu? Karena kotornya harta itu menjadikan kotornya anak-anak kita susah untuk mengembangkan ketaatan. Makanya Masya Allah perhatikan makanan. Dan ingat loh ikhwan, saya ingatkan kepada diri anda sendiri, harta kita kan sudah dijamin oleh Allah. Kalau sudah dijamin oleh Allah, tinggal berusaha sekedarnya saja. Selebihnya serahkan sama Allah. Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah kok. Nggak perlu ini bagi antum-antum nih, santri-santri ini. Nggak perlu antum kemudian memikirkan bagaimana nasib masa depan saya. Allah sudah atur ikhwan. Antum tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk memikirkan kehidupan dunia antum. Kadang-kadang santri kan merasa rendah diri, apalagi kalau ditanya mahasiswa ya, iya mahasiswa, santri ya, enggak. Kayaknya kalau jadi pesantren itu enggak mau banget gitu loh, Masya Allah. Padahal Masya Allah kita khawatirkan apa sih akhi? Sampai kemudian kita tidak yakin dunia itu ya Allah. Berarti antum gagal untuk memahami proses antum ketika dulu menjadi janin dan menjadi bayi. Belajar itu kemudian dari para ulama ahlul ilmi ketika mereka itu menceritakan tentang proses rezekinya janin. Janin ikhwan, dari mana kemudian dapat rezeki? Dari jalur siklus ibunya ditutup oleh Allah. Selama 9 bulan ibunya tidak siklus bulanan. Dijadikan untuk apa? Rezeki bagi antum ketika di rahim ibu antum kan? Antum sedot itu kemudian ketika antum di rahimnya. Ada gak janin yang memikirkan dunia? Tidak ada. Tenang aja di 9 bulan. Ada nggak janin yang di USG sama Bu Bidan? Ini kelihatannya anaknya sedang sedih memikirkan hari ini apa? Nggak ada. Masya Allah. Itu kemudian janin ketika dalam perutnya ibunya baru lahir 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun kata para ulama. Tetap loh dia tenang saja hidupnya. Supaya kita belajar, kalau kemudian hari ini musim PHK di mana-mana, proyek sepi, tidak usah khawatir. Allah yang sudah jamin, kita tinggal berusaha saja. Coba bayi, kata para ulama, bayi itu ketika awal-awal dia baru berjalan, ketika baru lahir, rezekinya tadi yang ditutup oleh Allah, dilancarkan aja oleh Allah. Ibunya kemudian siklus, ibunya kemudian nifas. Nifas kan? Di mana kemudian rezekinya? Ditarik oleh Allah dari bawah, ditarik ke dada ibunya. Setiap kemudian ibunya, setiap anaknya nangis, pertama ketika dia lahir nangis sebentar, sarihan yasrah. Kenapa? Li istingkari makanihil jadid, karena dia mengingkari tempatnya yang baru. Baru nangis makanya bayi itu. Tapi setelah digendong, didekatkan kepada dada ibunya, tenang atau tidak bayi? Tenang. Dia tidak pernah iri sama yang lainnya. Sudah tenang dia mendapatkan dari ibunya. Baru jalan 1 tahun, 2 tahun, tenang dia, tidak pernah memikirkan dunia. Seneng-seneng aja, ya kan? Bapaknya punya utang 400 juta, tidak peduli dia. Ketemu martabak ya minta martabak, Pak martabak Pak. Bapaknya juga nggak tega itu ngomong, nah, bapak itu utang 400 juta. Nggak tega sih. Lo udah balik, sudah belajar baca Quran, ngapalin hadis kok masih khawatir terhadap dunia. Itu biasa penyakitnya santri. Moga-moga bukan di sini. Kayak mikir Masya Allah nanti kayak apa ya? Tidak usah mikir itu, Allah yang atur. Jalani saja. Yang penting apa? Bangga dengan pilihan yang diberikan oleh Allah.
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya sudah, Allah sedang sibukkan antum apa itu harusnya bangga, jangan malu. Jangan mengatakan hanya santri. Bisa jadi ilmu yang kita pelajari hari ini yang menyelamatkan kita di akhirat, ikhwan. Karena pertama kali yang ditanya oleh Allah itu apa? Ilmu kita. Inna hadzal ilm lahmuka wa damuka wa anhu tus'alu yaumil qiyamah. Tuh ilmu ditanya oleh Allah pertama kali. Jangan kemudian jadi ibu-ibu rumah tangga, malah kemudian kita jadi ibu-ibu rumah tangga, kemudian kita malu. Kalau ditanya ibu kesibukannya apa? Ibu rumah tangga. Apa? Ibu rumah tangga. Apa itu? Katakan, saya ibu rumah tangga. Allah muliakan kok. Di rumah itu Allah muliakan. Tidak usah keluar-keluar, di rumah saja. Demo-demo tidak usah, perempuan itu di rumah. Jadilah kemudian orang yang betul-betul menjadi mujahidah ya di dalam rumah. Yang namanya perempuan tidak usah keluar di jalan. Fitrahnya tidak di jalan. Oh, Allahu Akbar, namanya perempuan, alah perempuan, gitu. Yang di jalan itu siapa? Biarkan orang-orang laki-laki yang kuat, yang tadi kemudian mereka memberikan pengingkaran. Wanita, fitrahnya di rumah. Bicara apa ya tadi kok sampai sini? Saya rumah. Apa tadi yang kedua? Ayo. Oh, kebersihan makanan. Jadi di situ kita mendapati, masya Allah, bersihkan makanan kita. Kayak sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak usah kemudian ragu, tidak usah kemudian khawatir, udah dijamin oleh Allah, dan itulah yang Allah jamin untuk diri kita. Ya, saya tekankan ini kenapa hari ini banyak produk-produk bapak dan calon-calon bapak yang dipikirkan dunia, padahal Allah sudah menjaminnya. Tetapi kemudian dia pikirkan itu sampai kemudian melupakan kewajiban akhiratnya. Nah, ini yang menjadi ironis. Udah gitu nyenggol yang haram, ninggal yang syubhat. Loh, yang kita genggam tidak akan pernah sepadan dengan pengorbanan kita kelak ketika Allah benamkan kita. Ketika kita gara-gara membela dunia lalu kemudian menggadaikan kebenaran.